Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Diana Putri dengan NPM 21030110037 dari kelas C Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SH.MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada awalnya, ekonomi Islam dipraktekkan oleh Rasulullah dalam kegiatan perdagangan dan juga dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter negara Islam. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan negara Islam dan juga pengelolaan ekonomi dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan 2,5 tahun setelah tahun gajah atau 50,5 tahun sebelum dimulainya Hijriah. Abu Bakar termasuk suku Quraisy dari Bani Taim dan silsilah keturunannya sama dengan Rasulullah dari garis ketujuh. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama, yaitu ia memimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 2 tahun. Beliau banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok yang murtad, nabi palsu, dan pembangkangan zakat. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Abu Bakar As-Siddiq menerapkan prinsip kesamaan rataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah tanpa membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dan wanita. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, karena harta Baitul Mal yang didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin sehingga seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah tahun 40 sebelum Hijriah. Ia salah satu dari 17 orang Mekah yang terpelajar ketika kenabian dianugerahkan kepada Muhammad Al-Amin. Umar masuk Islam di usianya ke-27 tahun dan masa kepemimpinan Umar berlangsung selama 10 tahun. Ia banyak melakukan ekspansi sehingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab sebagai wilayah kekuasaan Romawi atau Syria, Palestina, dan Mesir. Seluruh wilayah Persia termasuk Irak. Selama 10 tahun masa kepemimpinannya banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Dapat dikatakan pemerintahan Umar merupakan adab keemasan dalam sejarah Islam. Ia menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal. Umar berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas sebaik-baiknya. Namun, Umar menyadari bahwa cara yang dipakainya tersebut keliru. Beliau pun bertekad untuk mengubah kebijakan tersebut. Akan tetapi, sebelum rencana tersebut direalisasikan, Khalifah Umar bin Khattab tewas terbunuh. Yang selanjutnya, yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah. Ia termasuk dalam keluarga besar Umayyah dari suku Quraisy. Dalam menentukan calon penggantinya, Umar bin Khattab menemukan sebuah tim yang terdiri dari 6 orang sahabatnya tersebut. Keenam tersebut melakukan musyawarah dan berhasil menunjuk Utsman bin Affan sebagai Khalifah Islam ketiga setelah melalui persaingan yang ketat dengan Ali bin Abi Thalib. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, ia juga menerapkan kebijakan berupa membagi-bagikan tanah negara kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari kebijakan tersebut, negara memperoleh
pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan dengan masa Umar bin Khattab. Pada awal pemerintahannya, Utsman bin Affan membawa banyak keberhasilan, namun dalam masa 6 tahun terakhir justru membawa banyak kekecewaan bagi kaum muslim. Sebaliknya membawa keberuntungan bagi semua keluarganya. Untuk itu, akhir pemerintahan ini hanya kekacauan politik yang terakhir dengan kematian khalifah itu sendiri. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada tahun Gajah ke-13. Ia merupakan keponakan Rasulullah dari suku Bani Hashim yang terpercaya menjaga keempat suci Ka'bah. Setelah diangkat menjadi khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib mengambil beberapa tindakan secara langsung seperti memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang sebelumnya telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, dan juga mendistribusikan pendapatan pajak tahunan. Selama 5 tahun berkuasa, ia selalu mendapatkan perlawanan dari kelompok yang bermusuhan dengannya. Pemberontakan kaum Khawarij dan peperangan berkepanjangan dengan Muawiyah memproklamasikan dirinya sebagai penguasa yang independen di daerah Syria dan Mesir. Khalifah Ali bin Abi Thalib telah mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya, yaitu pencetakan mata uang koin atau atas nama negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun, uang yang dicetak oleh kaum muslimin tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali berjalan sangat singkat. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Baiklah, sekian presentasi saya tentang ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetot.